Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di channel Studio Sunari, channel yang akan membahas karya-karya arsitektur dan karya-karya interior seperti rumah tinggal, villa, apotek, showroom, dan lain-lain. Baik, selamat menikmati video-video yang akan saya tampilkan. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita lihat sebentar tadi cuplikan mengenai proyek ini. Proyek ini saya akan jelaskan mulai dari tahap awalnya mengenai konsep, yaitu konsep minimalisme modern dan tropis, dan secara saya bahas mulai dari denah ya. Jadi dapat kita lihat seperti ini denah ground floor-nya. Pada rumah ini side-nya berbentuk persegi panjang dengan panjang 13,5 meter kali 6,5 meter. Jadi side-nya memanjang ke belakang dari jalan utama. Kemudian untuk penjelasan secara singkatnya, pada site ini akan dibangun dua rumah teman-teman. Jadi pemilik site ini merupakan dua orang keluarga yang masih bersaudara, namun mereka sudah masing-masing memiliki keluarga. Jadi permintaan dari klien dibuat terpisah antara satu bangunan dengan bangunan lainnya. Jadi ini merupakan rumah A, kita sebut rumah A yang saya lingkari ini, dan yang sebelah atasnya merupakan rumah B. Ini merupakan, dapat teman-teman lihat, ini merupakan denah dasarnya atau ground floor-nya. Kemudian di denah ground floor ini rumah A dan rumah B hampir sama kebutuhannya, yaitu teras, ruang tamu atau ruang keluarga, dapur. Di rumah B juga ada dapur dan ruang tamu. Cuma di rumah A ada ruang tidur untuk tamu, di rumah B tidak. Tapi di rumah B ada area kantornya di belakang, sesuai dengan permintaan kliennya. Keunikan dari rumah ini terdapat di area tengahnya terdapat area inner courtyard. Baik, segitu aja untuk denah di lantai bawah. Kita lanjut ke denah di lantai atas atau di lantai 2 di first floor. Jadi di rumah A terdapat dua kamar tidur, satu master, kemudian dua kamar untuk anak, dan terdapat area livingnya juga. Di rumah B terdapat dua area kamar tidur dan satu living, serta area service di lantai first floor. Mungkin untuk memudahkan secara visualnya, kita akan berlanjut ke 3D modeling di Lumion. Seperti ini teman-teman, dari desain awalnya, dari pagarnya. Dari desain pagar ini menggunakan perforated metal sheet di mana masih berlubang sehingga bangunan tampak lebih ringan. Jadi tidak
terlalu kaku, tapi privasi ke dalam juga masih tetap terjaga. Masuk dari pagar, kita akan menemukan area parkir. Area parkir ini dijadikan satu sesuai permintaan klien dan dapat menampung tiga mobil ya teman-teman. Lumayan luas untuk garasi atau carport ini. Di carport ini kita desainkan menggunakan atap polikarbonat agar kesannya lebih ringan dan juga lebih mewah. Lanjut ke menuju ruang rumahnya menggunakan lantai deck ya teman-teman, dan juga terdapat atap kayu agar pada saat hujan tidak kehujanan menuju rumahnya. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai rumah A dan rumah B ini. Tapi secara umum dari fasad keduanya memiliki kesamaan penggunaan material, sehingga walaupun berbeda bangunan tapi karena masih menjadi satu site, jadi masih terlihat menyatu dan kompak antar keduanya. Pada area fasad ini kedua bangunan didesain dengan konsep modern teman-teman, tetapi tetap teropis dengan terdapat beberapa tanaman di atas melalui planter box dan bukaan-bukaannya yang lebar. Di area depan ini menggunakan cat terakota dan yang bertekstur dan juga cat abu bertekstur. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu dulu dari rumah A, rumah yang ini. Rumah A yang ini dari lantai bawah ini merupakan lantai ruang tidur tamu menggunakan perforated brick. Jadi bata berlubang yang dicat warna hitam sehingga dapat penghawaan alaminya masih dapat dan kesannya lebih tegas karena catnya berwarna hitam. Di terasnya, di bagian teras terdapat pintu utama menuju ruang tamu. Pintu utama menuju ruang tamu dan atau ruang keluarga ini dibuat tanpa kusen teman-teman, jadi kesan yang didapat adalah pintunya terlihat lebih besar dan lebih mewah. Terdapat juga elemen kaca agar memberi kesan lebih menarik dan lebih mewah. Kita masuk ke area dalam. Di sini merupakan ruang tamu atau ruang keluarga yang terdapat juga inner court teman-teman. Jadi masih penghawaannya masih dapat dan bisa digunakan juga untuk area bermain untuk anak-anak. Kita tambahkan pohon sebagai biar memperjelas bahwa ini area inner court. Seperti ini teman-teman. Terdapat ruang area untuk menonton juga area bermain. Di sini cukup luas. Di sini dapat menuju ke toilet dan ini merupakan ruang tamu. Ruang tamunya atau ruang tidur tamu yang berada di area ini teman-teman. Kalau kita lihat dari denah ground floor-nya. Di area belakang di sini terdapat area tempat dapur dan juga tempat area untuk makan atau ruang dining room. Di belakang area inner court terdapat area service untuk ruang pembantu serta untuk mesin cuci dan lain-lain untuk area service. Di area ini di bawah tangga kita manfaatkan sebagai rak teman-teman untuk menyimpan barang-barang dari klien dan juga terdapat area sofa. Naik ke lantai 2, di tangga ini menggunakan tangga kayu teman-teman dan menggunakan railingnya menggunakan perforated metal sheet teman-teman. Di area inilah
terdapat bukaan langsung dari atas, sehingga penghawaan dan pencahayaan alaminya masih sangat didapat ya teman-teman. Jadi masih segar udaranya karena konsepnya yaitu konsep tropis dan modern yang dibawa ke dalam ruangan. Jadi di sini terdapat area living ya teman-teman, untuk keluarga bersantai. Selanjutnya ini merupakan ruang tidur utamanya dengan bukaan-bukaan yang lebar. Kita selanjutnya menuju ke teras. Di teras ini terdapat jadi konsepnya itu yaitu connecting teras. Jadi ruang anak juga dapat mengakses ruangan ini. Teras sharing gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari depan bentuknya seperti ini. Oke, untuk rumah A mungkin segitu aja penjelasannya. Ini denahnya sekali lagi kalau diperlukan untuk sebagai inspirasi. Kemudian kita ke penjelasan di rumah B. Di rumah B ini kalau dari area depan konsepnya masih sama, tapi di sini lebih clear dia di area bawah, area ground floor-nya. Jadi kacanya, bukaan-bukaan lebar di sini bertujuan sebagai pencahayaan alami masih dapat masuk secara bebas ke dalam ruangan. Pintu utamanya juga tanpa kusen dengan tujuan yang sama seperti rumah sebelah. Di sini dapat kita lihat di area plafon kita buka atau menggunakan atap dari kaca dan perpaduan pergola teman-teman. Jadi cahayanya dari atas juga tetap dapat masuk ke dalam ruangan. Kemudian di daerah ini merupakan ruang tamu atau ruang keluarga. Area living ada di belakang, area dining maksudnya. Dan ini merupakan area dapur di area belakang. Kalau kita ke belakang sini, ini merupakan area service dan ini merupakan area taman belakang dari rumah B ini. Kita lanjut ke lantai atasnya di rumah B ini. Di sini juga menggunakan di daerah tangganya menggunakan material kayu dan railing perforated metal sheet. Kita naik di area sini, kita akan disambut dengan area di sini sebenarnya area living room. Kemudian ini merupakan area dari area master bedroom. Ini area master bedroomnya cukup luas ruangannya, dan di area master bedroom ini juga terdapat teras untuk dapat melihat view ke depan ya teman-teman. Jadi masih terdapat bukaan di sini. Jadi lokasinya atau dapat kita lihat pada denah ini, di sini ruangannya dapat melihat ke area depan. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan dari rumah tinggal ini segitu aja dulu kali ya. Terima kasih teman-teman udah menonton